pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, ternyata sudah tiba di Jeddah, Arab Saudi, pada Rabu tengah malam waktu Indonesia Barat. Ia lalu memamerkan venue laga putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Fase tersebut akan digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, 8-15 Oktober 2025. Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Timnas Arab Saudi dan Timnas Irak. Di laga pertama, skuad Garuda langsung menantang Timnas Arab Saudi pada Kamis 9 Oktober 2025 pukul 00.15 WIB. Lalu Timnas Irak jadi lawan pada Minggu 12 Oktober 2025 pukul 00.15 WIB 02.30 WIB. Laga pertama bisa dibilang hanya tinggal sepekan lagi. Kluivert ternyata sudah duluan tiba di Arab Saudi jelang pertandingan krusial tersebut. Kluivert datang mendahului para pemainnya, sebab Jay Idzes dan kawan-kawan kemungkinan besar baru tiba pada Senin 6 Oktober 2025 usai melakoni pertandingan di level klub. Khusus untuk para pemain yang berasal dari Super League Indonesia, mereka bisa datang lebih cepat, sebab pekan ke-8 yang seharusnya digelar mulai Kamis 2 Oktober 2025 ditunda demi Timnas Indonesia. Patut dinanti seperti apa persiapan Timnas Indonesia di Arab Saudi yang terhitung mepet. Apalagi hanya juara grup yang akan lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Pemain Timnas Indonesia akan berkumpul di Jeddah, Arab Saudi, untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 secara bergelombang. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, menyebut pemain akan langsung berkumpul di Arab Saudi. Tidak ada pemusatan latihan di Jakarta. Adapun pemain-pemain yang berkiprah di luar negeri seperti Calvin Verdong, Jay Idzes, dan Kevin Dix pun akan datang secara bergelombang seusai membela klub. Kalau pemain diaspora yang di luar negeri nanti akan datang bergelombang. Estimasi kedatangannya berbeda-beda. Ada yang dari tanggal 2 sampai tanggal 6, ujar Sumarji. Pemain yang berkiprah di Super League bisa datang lebih awal karena kompetisi sudah libur. Setelah pekan ke-7, kompetisi sengaja libur untuk memberi waktu pemain Timnas Indonesia. Sementara pemain-pemain di Eropa dan belahan dunia lainnya masih akan bertanding pada akhir pekan ini. Bek Ajax Amsterdam yang sedang menjalani masa peminjaman di PK Zwolle, Tristan Goijer bisa jadi calon pemain keturunan yang bisa dinaturalisasi lebih cepat oleh Timnas Indonesia. Tristan Goijer dikabarkan jadi calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia terkini. Media Belanda Voetbal Premier mengabarkan pada Senin, PSSI telah melakukan kontak pertama dengan Goijer untuk potensi dinaturalisasi. Kontak pertama dengan perwakilan dari Indonesia telah dilakukan. Indonesia berharap untuk meyakinkan Tristan Goijer untuk bermain di bawah asuhan Patrick Kluivert, tulis Voetbal Premier. Tristan Goijer adalah bek muda berusia 20 tahun yang mengawali karier di Ajax Amsterdam. Goijer dikabarkan memiliki keturunan Indonesia dari ibunya yang berasal dari Maluku. Pemain yang bisa berbagai posisi di lini pertahanan ini juga sempat membela timnas U16 dan U18 Belanda. Saya menaruh respek bagaimana perkembangan sepak bola di Indonesia sedang terjadi, kata Goijer. 2 asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastoor dan Denny Lanzat, berangkat lebih awal ke Arab Saudi. Alex Pastoor dan Denny Lanzat yang berangkat lebih awal ke Arab Saudi diketahui dalam unggahan akun Instagram pribadi kedua asisten pelatih itu. Mereka tentunya melakukan persiapan jelang timnas Indonesia berlaga di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan mentas di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan melakoni 2 pertandingan di fase itu melawan Arab Saudi dan Irak. 2 pertandingan itu akan berlangsung di Arab Saudi yang bertindak sebagai tuan rumah grup B. Bagi timnas Indonesia, 2 laga tersebut sangat krusial untuk menentukan nasib lolos ke Piala Dunia 2026. Sebab diketahui, hanya juara grup yang berhak lolos langsung.
Sementara itu, tim runner-up akan diadu untuk mewakili Asia di babak playoff antar benua. Timnas Indonesia yang didominasi para pemain Super League akan berkumpul di Indonesia pada Rabu, 1 Oktober 2025. Setelah itu, pasukan Patrick Kluivert akan berangkat bersama ke Arab Saudi keesokan harinya. Sementara itu, para pemain yang bermain di luar negeri atau abroad baru bisa bergabung saat jeda internasional resmi dimulai. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tengah dipusingkan dengan cederanya dua kiper utama yakni Emil Audero dan Maarten Paes. Akankah situasi ini membuatnya memanggil Cyrus Margono? Audero diketahui cedera otot betis saat pemanasan. Ia pun belum tentu turun di laga Inter Milan versus Cremonese akhir pekan ini. Sedangkan Paes masih bergelut dengan cedera hamstring sejak Juli 2025. Ia absen memperkuat FC Dallas dalam beberapa bulan terakhir. Situasi itu memaksa Kluivert dan tim putar otak. Untuk saat ini, setidaknya nama Audero dan Paes masih masuk daftar panggil Timnas Indonesia bersama dengan Hernando Ari Sutaryadi di pos penjaga gawang. Jika dua nama pemain diaspora itu terpaksa dicoret, Kluivert tentu harus mencari pengganti. Nama Cyrus Margono pun mengemuka. Sejak resmi menjadi WNI pada 2024, kiper berusia 23 tahun itu belum pernah dipanggil. Cyrus saat ini diketahui bermain untuk KF Dukakjini di Liga Kosovo. Musim ini Cyrus baru turun 2 kali dari 7 pertandingan yang dilakoni KF Dukakjini di Liga Kosovo 2025 sampai 2026. Ia kebobolan sekali dan sekali mencatatkan nirbobol. Melihat calon lawan yakni Timnas Arab Saudi dan Timnas Irak yang kadang memanfaatkan duel udara, Cyrus bisa jadi opsi. Setidaknya, pemain satu ini layak jadi pelapis untuk Hernando dan mungkin Audero. Nama Thijs Dallinga mendadak kembali ramai diperbincangkan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Striker asal Belanda yang kini membela Bolonya di Serie A itu disebut-sebut sebagai kandidat potensial untuk menggantikan Ole Romeni di lini depan Timnas Indonesia. Romeni sendiri tengah mengalami cedera serius saat memperkuat Oxford United dalam laga Piala Presiden 2025 beberapa waktu lalu. Absennya sang striker membuka peluang spekulasi mengenai siapa yang layak mengisi kekosongan tersebut, dan nama Thijs Dallinga kembali mencuat. Menariknya, Thijs Dallinga bukan nama asing dalam wacana pemain diaspora Indonesia. Ia pernah masuk radar PSSI pada masa awal proyek naturalisasi pemain keturunan Timnas Indonesia era Shin Tae-yong. Dalam wawancaranya dengan Corriere dello Sport, Dallinga yang disebut-sebut punya darah Indonesia secara terang-terangan menolak membahas peluangnya membela Timnas Belanda. Penyerang kelahiran Groningen, Belanda itu justru menegaskan fokusnya saat ini adalah membela klubnya di Serie A Italia. Pernyataan ini sontak memunculkan kembali rumor ketertarikan PSSI terhadap Dallinga. Apalagi, pemain berusia 24 tahun itu dikabarkan memiliki darah keturunan Indonesia yang bisa membuka peluangnya memperkuat skuad Garuda secara sah. Jika proses naturalisasi benar-benar terjadi, Thijs Dallinga akan menjadi pemain termahal dalam sejarah Timnas Indonesia. PSSI diyakini mempertimbangkan serius langkah ini, apalagi Dallinga merupakan striker dengan pengalaman bermain di kompetisi papan atas Eropa seperti Liga 1, Serie A, dan Liga Champions.